Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan kepastian mengenai komposisi staf kepelatihan John Hartman di skuad Timnas Indonesia. Nama Nova Arianto dipastikan tercoret dari daftar calon asisten lokal karena PSSI memutuskan untuk memberikan mandat penuh kepada ex-pemain Persib Bandung tersebut guna menangani Timnas Indonesia U20. Sebagaimana diketahui, Hartman telah ditetapkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Figur asal Inggris itu nantinya akan dibantu oleh sosok asisten pelatih asing pilihan pribadinya dalam menukangi skuad Garuda demi mencapai target-target besar yang dicanangkan federasi. Selain itu, Hartman juga dipastikan akan didampingi asisten pelatih lokal untuk melengkapi tim kepelatihannya. PSSI melalui BTN akan menyodorkan nama-nama pelatih muda terbaik Indonesia untuk nantinya diseleksi dan dipilih langsung oleh sang pelatih kepala. Hanya saja Sumarji mengungkapkan, Nova dipastikan tidak akan mengisi slot asisten lokal tersebut. Sebab sang pelatih sudah lebih dulu mendapat kepercayaan penuh untuk menukangi Timnas Indonesia U20 guna menyongsong berbagai agenda internasional yang padat. Penyerang muda Persita Tangerang, Hoki Karaka, menyuarakan optimisme tinggi menyusul penunjukan John Hartman sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Pemain andalan lini depan Garuda ini berharap kehadiran pelatih berpengalaman asal Inggris tersebut mampu mentransformasi Timnas Indonesia menjadi kekuatan yang disegani hingga mencapai puncak tertinggi di level benua kuning. Hartman telah resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Penunjukan pelatih berusia 50 tahun itu mendapatkan sambutan positif. Banyak yang berharap dia bisa membawa Garuda terbang tinggi. Hoki yang merupakan salah satu pemain Timnas Indonesia juga menyambut dengan antusias. Dia berharap Hartman bisa membawa skuad Garuda lebih baik dan menjadi raksasa Asia. Semoga Timnas bisa berkembang lebih jauh dan buat pelatih baru Timnas, tolong bantu negara ini jadi yang terbaik di Asia, kata Hoki. Sementara itu, PSSI rencananya akan mengumumkan Hartman secara resmi ke publik pada Senin 12 Januari 2026 mendatang. Figur asal Inggris itu diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2030. Bek Wolfsburg yang dipinjam dari klub Premier League Sunderland, Jensen Zilt, mengungkapkan asal-usul darah Indonesia yang dimilikinya. Jensen Zilt merupakan salah satu andalan di lini belakang Wolfsburg. Musim ini, pesepak bola 22 tahun kelahiran Ide, Belanda itu telah mentas dalam 7 laga Bundesliga 2025-2026. Dari 7 penampilan itu, Jensen Zilt 6 kali menghiasi susunan pemain utama Wolfsburg. Kakek saya berasal dari Indonesia, dari Maluku tepatnya, ujar Jensen Zilt. Musim 2025-2026 terasa spesial bagi Jensen Zilt, sebab ia merasakan langsung atmosfer 2 kompetisi elit Eropa, yakni Premier League dan Bundesliga. Sebelum dipinjamkan ke Wolfsburg, Jensen Zilt sempat mengukir 2 penampilan di Liga Inggris 2025-2026 bersama Sunderland. Mengingat usianya yang masih belia, Jensen Zilt ingin terus berkembang. Ia punya mimpi untuk bermain di klub besar Premier League dan memenangi Liga Champions. Namun di sisi lain, saya tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan kepada diri saya, sebab saya hanya ingin menikmatinya dan menjalani hari demi hari. Karena Anda tidak bisa memasang ekspektasi terlalu tinggi, sebab Anda tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, saya membidik yang tertinggi tentu saja, tutur Jensen Zilt. Timnas Indonesia U20 memantau sekitar 20 pemain diaspora. Mereka berpotensi disertakan di Piala AFF U19 2026 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Para pemain diaspora dibidik seiring dengan dimulainya pekerjaan Nova Arianto sebagai pelatih Timnas U20. Belum lama ini, Timnas U20 telah menuntaskan seleksi dalam pemusatan latihan pertama era Nova di Garuda Yaksa Football Academy, Bekasi. Selanjutnya, Nova masih akan terus menggelar TC sekaligus seleksi untuk membentuk skuad Timnas U20. Tahun depan, Garuda Muda akan tampil dalam 2 ajang pada pertengahan tahun. Pemain diaspora cukup banyak, ada sekitar 15 atau 20 pemain. Tapi kami masih akan melihat secara video bagaimana background mereka. Dan itu akan kami lihat sendiri saat training camp berlangsung, kata Nova. Lebih lanjut, Nova menyebut bahwa beberapa nama pemain diaspora bidikan didapat dari Simon Tahamata. Ex-pemain Ajax yang menjadi pemandu bakat PSSI itu punya koneksi di Belanda, sehingga bisa menyusun daftar pemain keturunan Indonesia di sana.
Beberapa nama yang masuk memang beberapa berkat usulan dari Coach Simon Tahamata. Jadi memang ada dari tim scouting sendiri yang memberikan nama, ujar Nova. Gelandang timnas Indonesia Joey Pelupesi akhirnya buka suara mengenai perasaan hancurnya pasca kegagalan skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Pemain yang kini merumput di Liga Belgia bersama Lomel SK itu menggambarkan tahun 2025 sebagai tahun yang istimewa, namun berakhir dengan luka mendalam yang sulit disembuhkan dalam waktu singkat. Joey mengaku sempat hidup dalam mimpi indah selama 206 hari, terhitung sejak ia resmi menjadi WNI di Roma pada Maret, hingga momen kelam di Arab Saudi pada pertengahan Oktober. Kekalahan tipis 0-1 dari Irak lewat gol telat di menit ke-87 menjadi titik balik yang menghancurkan segalanya, tidak hanya bagi tim tetapi juga mentalitas pribadinya. Saya benar-benar hancur, rasanya itu bertahan setidaknya 2 minggu, ungkap Joey Pelupesi. Kekecewaan mendalam Joey bukan tanpa alasan yang kuat. Faktor usia menjadi bayang-bayang menakutkan yang membuatnya sadar bahwa peluang emas itu mungkin tak akan datang 2 kali. Ia menyadari bahwa pada edisi Piala Dunia berikutnya, usianya akan menginjak 37 tahun, sebuah usia yang tidak lagi ideal untuk bersaing di level tertinggi internasional. Situasi semakin pelik ketika pelatih yang membawanya ke timnas, Patrick Kluivert, beserta seluruh staf kepelatihan asal Belanda dipecat tak lama setelah kegagalan tersebut. Meski sempat terpuruk, Joey kini mencoba bangkit dan menatap target realistis berikutnya, yakni Piala Asia yang akan digelar pada Januari 2027. Kami sudah lolos, sekarang tugas saya menunjukkan bahwa saya masih layak berada di tim nasional, pungkasnya dengan tekad baru. Pelatih John Hartman dipastikan membawa sekitar 2 asisten untuk membantunya di tim kepelatihan timnas Indonesia. Tak hanya itu, Hartman juga akan didampingi oleh asisten lokal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pada Rabu. Namun Sumarji menegaskan berkaitan jumlah asisten masih bisa bertambah, tapi semuanya bergantung pada situasi dan kondisi. Sumarji sendiri belum membocorkan siapa asisten asing yang akan diboyong Hartman. Begitu pula dengan asisten lokal yang menurutnya akan ditentukan sendiri oleh Hartman setibanya di Indonesia. Lebih lanjut, Sumarji menyebut PSSI memberikan kebebasan penuh kepada pelatih 50 tahun itu untuk menentukan sosok asisten pelatih lokal yang akan mendampinginya. Meski demikian, ia menegaskan keberadaan pelatih lokal dalam jajaran tim nasional Indonesia tetap menjadi hal penting. Apalagi PSSI tentu tak ingin pengalaman pada era Patrick Kluivert kembali terulang, ketika seluruh staf kepelatihan diisi pelatih asing, yakni Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Jet. Bek timnas Indonesia, Dean James, disebut masuk dalam daftar pemain incaran Ajax Amsterdam. Hal ini diungkap oleh media Belanda, Football Premier, dalam siniarnya di YouTube bertajuk Dan Deal. Para pembawa acara dalam siniar tersebut mengatakan bahwa Dean adalah opsi yang masuk akal untuk direkrut oleh Ajax Amsterdam yang sedang membutuhkan bek kiri. Selain Dean, ada beberapa nama lainnya seperti Sofian El Karawani. Tetapi menurut para pembawa acara, El Karawani yang merupakan bek andalan FC Utrecht terlalu mahal. Oleh karena itu, Dean James menjadi opsi yang terbuka bagi Ajax Amsterdam jika harganya cocok. Adapun Dean James saat ini masih berstatus sebagai pemain Go Ahead Eagles. Pemain 25 tahun itu memang menjadi andalan di sektor kiri lini pertahanan Go Ahead Eagles. Sejauh ini, Dean sudah membukukan 15 penampilan plus mencetak 1 gol dan 1 assist. Dean sendiri masih memiliki kontrak bersama Go Ahead Eagles hingga 2028. Namun jika harga cocok, bukan tidak mungkin bek timnas Indonesia itu bisa pergi lebih cepat dari Go Ahead Eagles. John Hartman dipastikan tidak akan membawa gerbong besar saat memimpin timnas Indonesia. Pelatih anyar skuad Garuda itu hanya berencana datang dengan jumlah asisten asing terbatas. John Hartman resmi diumumkan PSSI sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Sabtu. Figur asal Inggris tersebut ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang didepak usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski sudah diperkenalkan ke publik, susunan tim kepelatihan yang akan mendampingi Hartman masih menjadi tanda tanya. Publik menanti apakah dia akan mengikuti jejak Kluivert yang sebelumnya datang bersama rombongan staf cukup besar. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, memastikan Hartman tidak akan membawa banyak asisten asing. Jumlah staf asing disebut sangat terbatas. Keputusan akhir akan menyesuaikan kebutuhan tim saat Hartman mulai bekerja penuh bersama timnas Indonesia. Saat ditanya posisi asisten yang akan mengisi struktur kepelatihan, Sumarji memilih belum membeberkan detailnya. Selain staf asing, tim kepelatihan timnas Indonesia di era Hartman juga akan diperkuat pelatih lokal. BTN saat ini tengah menyusun daftar nama yang dinilai memiliki potensi dan visi jangka panjang.